Halo rekan-rekan Idea Cloud semuanya, gimana kabarnya nih di hari Jumat malam ini? Kita akan berbagi lagi bersama rekan-rekan IC Hero semua di sini. Dan tentunya dengan guest star yang luar biasa hari ini. Nah, jangan lupa ya untuk rekan-rekan Idea Cloud yang belum sempat mendaftar, untuk inkubator kita masih ada promo nih sampai di akhir Januari. Nah, inkubator kita tuh ada apa aja sih sebenarnya? Jadi nanti akan ada mentor-mentor luar biasa yang mana itu ada Pak Hermanto Tanoko, ada Coach Robi, ada Ko Denny Santoso, ada Bu Belinda Tanoko, yang tentunya semuanya merupakan konglomerat ya pebisnis-pebisnis sukses di Indonesia. Kalau kalian mau dapat mentoring, kalian mau dapat koneksi-koneksi luar biasa, bisa langsung daftar ke Idea Cloud Incubator sambil aku tulis ya untuk dimana sih linknya untuk daftar. Nah, selain itu juga rekan-rekan bisa juga untuk cek bio Idea Cloud kalau mau join ke community kita. Karena tentunya kan di sini pasti banyak ya yang mencari rekan-rekan sebaya yang juga membangun bisnis, jadi boleh banget segera dicek ya. Nah, kalau untuk daftar yang inkubator tadi bisa di ideacloud.id/inkubator. Sambil aku pin langsung di sini. Oke. Sambil kita menunggu speaker hari ini, semoga semuanya baik-baik aja ya, dan kabarnya juga sehat-sehat. Pastinya udah gak sabar dong ya untuk ngebahas hari ini kita mau ngomongin apa sih. Nah, di sini speaker kita juga udah request untuk join. Mari kita tunggu ya. Oke. Hari ini speaker kita siapa sih? Pasti ada yang penasaran. Halo, Kak Arif. Halo, waduh, kepotong ya muka gue ya. Boleh agak ke atas, Sebentar. iya. Nah, oke, sip. Mari, selamat malam Kak Arif, gimana kabarnya? Kabarnya baik, alhamdulillah. Kayak Sinta gimana kabar? Wah, kalau saya selalu baik sih, apalagi menemani para IC Heroes di sini ya, yang sudah tidak sabar nih mendengar cerita-cerita di sini ya. Jadi kita Siap. hari ini akan bahas mengenai bisnis plan Anda tidak sempurna tanpa market research. Nah, ini menarik sekali, apalagi di sini kita kedatangan Kak Arif Lestadi dengan experience sebagai founder NAS Consulting and Research, betul ya Kak ya? Betul. Baik, sudah siapkah untuk sharing dengan rekan-rekan di sini? Yes, yuk yuk kita mulai. Oke, mantap. Nanti rekan-rekan di sini kalau ada yang mau bertanya, bisa bertanya di question box. Di akhir kita akan membuka pertanyaan ya. Nah, nanti tentunya yang seputar topik kita hari ini juga, yaitu bisnis plan Anda tidak sempurna tanpa market research. Kemudian jangan lupa juga kalau misalnya ada yang mau nge-screenshot ini, terus kemudian sharing dengan rekan-rekannya di Instagram Story, boleh banget, karena saya yakin banget nih bahasan hari ini pasti menarik banget, pasti berguna banget untuk bisnis rekan-rekan semua. Jadi jangan sampai ketinggalan, dicatat aja ya semuanya. Oke, kita mulai aja ya rekan-rekan. Nah, ini kan kita membahas mengenai bisnis plan Anda tidak sempurna tanpa market research ya. Saya mau tanya dulu nih, sebenarnya kelemahannya bisnis plan itu apa ya kalau misalnya market research-nya tidak dilakukan terlebih dahulu? Oke. Wah, ini baru pertama pemanasan aja pertanyaannya udah daging. Mungkin sebelumnya teman-teman yang baru bergabung, selamat malam. Ini kan Jumat malam ya, kita Iya. asik-asikan, seru-seruan. Ini bukan sesi motivasi, saya bukan motivator. Saya berharap teman-teman semua bisa terinspirasi untuk acara kita malam hari ini. Tadi untuk pertanyaan nomor satu sebelum saya jawab, saya mau kasih tahu dulu market research itu bukan sekedar big data gitu. Kadang orang mikir market research itu berat banget gitu. Oh itu kan big data yang kayak dipakai yang sama ojek online itu ya, pakai yang sama marketplace itu dan sebagainya. Sehingga apa? Sehingga nggak mau join nih malam hari ini. Enggak, kita nggak ngomongin yang ribet-ribet kayak gitu. Kita nggak ngomongin rocket science. Kita seru-seruan yang gampang-gampang. Karena tadi kayak Sinta juga, saya udah DM kan. Teman-teman nih kira-kira profilnya kayak gimana nih kan? Researcher ya, kalau researcher nanya dulu profilnya gimana Oh, teman-teman, betul, betul. audiensnya gitu kan. Nanti kalau saya ceritanya yang tadi rocket science tadi big data nggak nyambung sama teman-teman ya. Nah ini mari kita semuanya pasti bisa lah ngikutin acara kita pada malam hari ini karena ini ringan banget dan hal-hal yang
yang apa ya, yang dibahas gitu, yang dikupas adalah hal-hal yang menjadi kesehariannya teman-teman, terutama para pebisnis. Nah, kelemahannya bisnis plan tanpa market research itu apa sih gitu? Itu kalau boleh saya bilang kayak sayur tanpa garam gitu. Iya, betul. I- iya, Hambar ya? betul. Kayak hambar banget gitu. Kenapa? Karena kalau kita bikin bisnis plan itu harus scientific gitu. Harus scientific tuh gimana? Ya harus ilmiah, harus ada dasarnya. Nah, baru pembukaan saya udah promosi, itu banyak nanti dijelasin di Idea Cloud gitu ya. Gimana cara bikin bisnis plan-nya. Betul. Nah, bisnis plan harus disertai dengan market research. Kenapa? Karena supaya nggak bias. Karena contoh, tadi ada yang tiba-tiba ada yang langsung komen tuh, wah kakaknya cantik banget gitu. Nah, cantik itu ukurannya relatif gitu. Kalau jelek kan mutlak ya gitu. Kalau cantik relatif gitu. Nah, itu juga adalah sebuah riset gitu. Jadi kita jangan cuman menafsirkan sesuatu. Kalau menafsirkan cantik menurut saya dengan cantik menurut teman-teman yang tadi komen bisa jadi beda gitu. Nah, itu jadi bias. Nah, kita harus melakukan riset supaya tidak bias gitu. Apa yang kita persepsikan dengan apa yang ada di halayak ramai sesuai atau enggak. Kira-kira gitu. Oh, bener ya. Karena kalau membuat bisnis plan tanpa market research itu biasanya takutnya bias ya dari yang buat bisnis plan ini merasa kalau ini ada nih kebutuhannya padahal belum research dulu. Nah, ini kan tadi sempat ngebahas dikit ya soal yang big data tadi. Ini mungkin orang-orang jadi agak mikir ya, apakah market research itu butuh banget ya analisis data yang sampai akurat, harus ngeluarin survei, dianalisis begitu, atau sebenarnya bisa kita cari lewat kualitatif aja nih dengan ngobrol-ngobrol dengan calon customer misalnya. Boleh dijelasin mungkin ya Kak Arif ya cara-cara melakukan market research-nya ini? Ya, nah, eh, cara melakukan market research. Nah, ini ada berapa viewers? 24. Mungkin boleh dibantu komen siapa yang sudah jualan di marketplace. Boleh sebut merek nggak sih? Nggak boleh. Boleh? Oh, boleh. Ayo, Boleh. siapa yang udah jualan di warna oranye, warna hijau, warna merah gitu. Komen dong, saya mau tahu siapa aja sih yang penjual online di sini kan kalau Anda komen sekalian jualan tuh. Uh, Betul. boleh boleh di ini nggak saya oh saya udah gitu, ada nggak? Oh nggak ada nih, bener nih nggak ada nih, terus Boleh pada nih. bisnisnya apa dong? Yes, nah saya sambil ini ya, siapa tahu teman-teman ada yang mau komen yang masih malu-malu, jangan jangan malu-malu dong kan. Kita pebisnis kalau malu yang lain udah lebih duluan, ya Anda kalah gitu. Bisnis itu yang pertama kali jangan malu gitu. Jangan cuman nonton doang, jangan sorak di pinggiran gitu ya. Jadi pemain. Kalau mau atau suka bola, Anda jadi pemain bola. Jangan cuma nontonin di samping doang. Ayo kita partisipasi. Sama di bisnis juga gitu. Nah, kalau Anda main di marketplace gitu ya, terus udah perhatiin tuh datanya, ini yang beli dari sini atau belinya jumlahnya sekian, produknya ini dan sebagainya, itu sebenarnya juga udah salah satu dari market research. Jadi kita bisa tahu nih yang suka produk A gitu ya, itu berapa orang sih, dapatnya dari mana aja, itu sebenarnya udah bagian dari market research, market analisisnya. Seperti itu. Jadi market research itu bukan sesuatu yang tadi analisis yang rumit-rumit, ya ada juga gitu. Nanti semakin besar organisasinya teman-teman, semakin besar bisnisnya teman-teman, akan semakin rumit memang market research-nya. Tapi untuk yang awal-awal, teman-teman yang baru-baru, usaha-usaha yang mikro gitu ya, usaha-usaha kecil, itu gampang kok. Gampangnya gimana sih? Ya tadi itu, ngamatin yang dari marketplace, satu gitu ya. Yang kedua adalah, tadi mungkin kayak Sinta udah sebutin, interview, boleh nggak sih ngobrol-ngobrol? Ya iya, itu juga salah satunya gitu. Jadi, eh, ngobrol-ngobrol itu bahasa kerennya kalau di research, kalau yang ngobrolnya one to one, kayak gini, kayak saya sama kayak Sinta ini, namanya in-depth interview. Ada Wah, istilah kerennya ya, IDI, in-depth interview. Tapi kalau ngobrolnya rame-rame, itu adalah focus group discussion. Gitu. Jadi kalau yang lagi ngegosip, jangan bilang ngegosip, saya lagi fokus group discussion. bisa dibilang begitu ya, mencari data ya. Betul.
Iya, Oh, berarti memang kalau untuk bisnis-bisnis yang masih awal juga sah-sah aja ya kalau dengan interview ngobrol-ngobrol, dengan fokus group discussion tadi itu dengan cara mencari data bisa seperti itu ya? betul, Hmm, betul banget. Justru dari awal seharusnya sudah mulai. Jadi tidak hmm. udah jalan gitu ya. Kalau udah jalan boleh nggak? Ya boleh juga. Cuman kalau dari awal alangkah baiknya gitu. Supaya bisa lebih mantap Oh, lagi bisnisnya. betul. Nah, ini dalam proses market research ini sebenarnya tujuannya itu mencari data apa aja ya, poin-poinnya itu yang penting untuk si bisnis ini. Ya, tujuannya, nah gini. Yang pertama, kalau kita lakukan market research untuk awal bisnis gitu ya, untuk awal bisnis itu yang seringkali teman-teman eh, kurang tepat gitu ya, saya nggak mau bilang salah, tapi kurang tepat adalah contoh kita tiba-tiba kepikiran, oh saya mau usaha makanan gitu ya, F&B, saya mau usaha makanan, terus langsung dia coba bikin apa ya, bikin steak gitu. Langsung bikin steak terus dia langsung pikir ini target market saya ini. Nah, apakah itu boleh? Ya boleh aja sih, cuman itu nanti ada PR-nya lagi. Yang paling enak itu adalah kita tentuin dulu market market atau target marketnya kita. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya ya yang paling gampang itu kan jualan ke teman-teman kita ya, bukan orang yang jauh nih gitu kan. Kalau kita mungkin orang-orang yang teman-teman kebanyakan gitu ya, terus nargetinnya adalah jualan ke orang-orang super kaya, bisa jadi mereka nggak mau beli. Kita juga nggak tahu, nggak pernah punya teman yang model begitu kan ya. Nah, jadi kita pastiin dulu targetnya apa. Oh, targetnya yang teman-teman kayak kita nih. Kita nih apa nih? Oh, kita menengah tapi menengah bawah misal. Ya udah berarti kita research dulu menengah bawah. Nah, menengah bawah itu sukanya apa F&B-nya? Oh, ternyata sukanya yang murah tapi porsinya banyak. Nah, Hmm. misalnya ya gitu. Oh, murah tapi porsinya banyak. Murah itu kan sesuatu yang belum belum bisa dikuantifikasi. Nah, kita kejar lagi. Kalau kita tanya misalnya ngobrol-ngobrol, murah itu berapa? Gitu. Karena bisa jadi murah untuk saya 10.000 gitu. Tapi murah untuk orang yang lain bisa jadi itu 25.000 gitu. Murahnya berapa? Jadi kita bisa tahu pokoknya sampai bisa dikuantifikasi. Nah, dari Hmm. situ barulah kemudian kita cari yang lain nih, hal-hal yang pendukungnya gitu sehingga akhirnya kita bisa membuat produk atau solusi atau apa servis yang tepat. Gitu. Hmm, berarti memang banyak ya tipe-tipe yang bisa ditanyakan itu. Itu tergantung dari masing-masing bisnisnya juga ya berarti ya Kak Arif ya. Betul, Ah, betul. Jadi ya itulah apa ya. Tapi banyak kok di pelajaran di googling aja gitu ya. Banyak banget kok yang menjelaskan tentang kalau F&B itu apa aja sih pertanyaannya. Terus kalau kamu oh, bisnisnya apa nih, tas apa aja gitu. Itu banyak kok gitu. Terus kalau mau DM saya ya boleh juga, nanti saya bantuin. ah. Bisa. Wah ini menarik nih. Boleh nih kalau ada yang mau tanya personalized ya soal bisnisnya. Mau nge-DM Ah, Kak. boleh, boleh. Atau ikut inkubator mungkin ya. Kalau pengen dapat insight-insight Nah, betul. kita juga bisa. Udah di pin komen nih untuk inkubatornya. Tadi ada yang nanya berapa juta. Kalau untuk inkubator sekarang kita lagi ada promo ya. Jadi untuk value yang kalian seharusnya bayar 77 juta nih karena dapat mentoring, dapat networking, dapat video-video pelatihan. Kalian bisa dapetin cuma sekedar 14,8 juta aja. Jadi jangan sampai kelewatan ya, langsung dicek aja nih ideacloud.id/inkubator. Sambil dengerin kita, sambil dibaca-baca boleh. Sedikit ini ya tadi ya, selingan sedikit. Oke, kita lanjut lagi nih soal yang market research tadi. Nah, tadi kan kita udah bahas ya soal apa aja sih data-data yang perlu kita dapetin gitu selama market research. Nah, biasanya ini kan kadang orang kalau mau buat bisnis pengen langsung buat ya. Jadi mungkin waktu untuk market research tuh cukup mengambil waktu nih. Nah, ini apakah ada patokan ya biasanya berapa lama sih orang perlu market research dulu sebelum bangun atau bisa sambil berjalan? Kalau menurut Kak Arif gimana? Oke. Eh, kalau sebelumnya, ya tadi sebenarnya yang paling mudah adalah atau gini deh, cara cara ngomongnya adalah yang jelas gini.
market research itu tidak dihitung lamanya. Maksudnya adalah kita nggak bilang, oh kalau market research itu waktunya 2 bulan, atau market research waktunya 3 bulan, nggak gitu. Market research 2 minggu bisa nggak? Bisa. Market research 1 minggu bisa nggak? Bisa juga gitu. Tapi mungkin biayanya akan semakin mahal kalau waktunya semakin sempit, kira-kira begitu. Tapi kalau Hmm. ditanya lagi, berarti berapa bulan sebelum produk saya atau sebelum saya buka kafe, misalnya berapa bulan sih saya harus market research sebelum buka kafe? Ya tergantung, atau sebisa mungkin adalah seawal mungkin gitu. Jadi kita market Hmm. research dulu untuk memastikan, jangan sampai kamu udah investasi sewa apa itu ruko gitu ya. Oh saya mau buka soto ayam di sini. Ternyata di daerah situ eh, mayoritas mungkin orang Sumatera gitu yang nggak terlalu suka soto, misalnya soto itu orang-orang Jawa biasanya. Teman-teman Idea Cloud di Surabaya tuh tiap hari pasti makannya soto. Itu jadi kita juga harus perhatikan gitu lingkungan sekitarnya seperti apa dan sebagainya. Jadi sesegera mungkin lakukan riset dulu, baru kemudian memutuskan hal-hal yang lain-lainnya. Oke oke. Berarti untuk waktunya itu bisa dikira-kira ya. Mungkin rekan-rekan di sini ada yang belum membuat bisnis, ada rencana, bisa disiapkan dulu nih untuk market research dulu sebelum udah investasi sini sana. Nah, tapi kalau orang yang sudah buat bisnis, ini mungkin beberapa pasti ada yang sudah punya bisnis juga ya. Sudah buat bisnis, sudah berjalan, itu sebenarnya perlu ada market research ulang nggak ya di tengah-tengah? Oke, yes, jawabannya iya. Jawabannya iya banget bahkan. Kenapa? Karena market research itu memang sesuatu hal yang dinamis. Jadi harus dilakukan secara reguler gitu ya. Mungkin 2 tahun sekali atau 3 tahun sekali, atau mungkin karena ada sesuatu yang sifatnya major. Contohnya apa? Contohnya kayak pandemi. Gitu. Jadi di tempat kami di Nas Consulting kita banyak dapat order kemarin 2020 2021 itu. Kenapa? Karena pandemi kan banyak orang WFH, banyak orang school from home juga. Ya kan si para pebisnis ini bingung nih. Wah, pembelinya saya tiba-tiba hilang. Nah, gimana cara cari pembelinya lagi? Ya kita harus lakukan market research gimana. Dia larinya kemana? Kalau ke marketplace yang mana? Yang oranye kah, yang hijau kah, yang merah kah, yang biru kah gitu kan ya. Nah, itu dilihat dari situ. Atau mungkin pakai WA atau pakai apa. Nah, itu penting sekali. Jadi nggak melakukan market research di awal, terus udah itu udah nggak bisa. Perlu berkala ya ternyata ya, apalagi kalau ada perubahan-perubahan, mungkin dari tren atau seperti pandemi ini. Oh, begitu. Lalu kalau misalnya sudah buat bisnis nih, terus market research lagi, ternyata ada yang berubah mungkin ya dari market needs-nya berubah. Nah, ini apakah dari bisnis ini jadi perlu ada flexibility atau gimana nih kalau dari Kak Arif? Mungkin sebelumnya ada case study gitu ya, yang pernah mengalami perubahan di tengah-tengah, biasanya menanggapinya gimana sih? Ya, ntar ya, saya cari case study. Case study-nya ya mungkin gini, jadi yang terjadi kalau zaman sebelum sebelum pandemi gitu ya, sebelum pandemi itu yang terjadi adalah orang-orang itu shopping. Hmm. Shopping itu apa sih? Shopping itu kita pergi ke mall, lihat-lihat kan, lihat-lihat, terus mungkin kayak Yasinta mampir ke gerai kecantikan, gitu kan. Ih, Waduh, gila nih lipstick lucu banget, gitu kan. Iya ini merek ini kan ini terkenal, gitu kan. Yes, beli. Nah, gitu. Begitu pandemi, nggak bisa lagi shopping dong. Nah, nggak bisa shopping. Orang-orang yang membeli melalui marketplace itu bahasa Inggrisnya itu buying, bukan shopping. Karena kalau shopping kan bisa sambil lihat-lihat segala macam gitu. Kalau buying itu kan cuma tinggal kita lihat produknya ya. Nah, akhirnya dengan kita lihat produknya, contohnya produk yang sama misalnya. Produk yang sama, tapi kalau dengan buying tadi dan apalagi di marketplace, kan ada filter-filternya tuh. hmm. Ya kan? Tinggal disortir harga paling murah, paling dekat, paling semuanya paling. Nah, itulah yang menang gitu kan. Atau paling yang apa bintangnya paling banyak gitu kan. Nah, itu. Betul. Jadi kita
perlu perhatiin yang seperti itu juga gitu, karena ada pergantian seperti itu. Nah ini sekarang udah mulai sehat ya, mudah-mudahan terus nih Omikronnya nggak murka gitu Amin. ya. Katanya Februari ya, mudah-mudahan tidak. Jadinya harusnya kan mulai shopping-shopping lagi nih, kayaknya juga di mall juga udah mulai penuh kan. Apakah balik lagi? Ya ini perlu survei lagi juga. Jangan-jangan yang balik iya balik, tapi yang beli lewat online juga sekarang udah banyak juga. Nah, itu kita Oh, perlu lihat. betul. Berarti memang perlu berkala ya. Dan apalagi ini juga Ya, kita mengalami perubahan lagi. Mungkin rekan-rekan di sini bisa siapkan juga nih kalau perlu riset untuk bisnisnya sekarang atau ada rencana untuk bangun bisnis ke depannya, bisa disiapkan. Nah, kalau ada pertanyaan, boleh langsung tanyakan ke question box ya, rekan-rekan semua. Supaya kita bisa jawab di sini. Sayang banget nih, sudah ada Kak Arif di sini dari Nas Consulting and Research. Kalau mau ditanya, langsung aja ditanya di sini. Oke. Nah, kemudian kalau untuk tadi kan kita ngebahas soal bisnis-bisnis yang perlu ngelakuin research ya. Nah, gimana dengan bisnis-bisnis yang biasanya tipenya mengikuti tren nih, Kak Arif? Karena kan banyak ya bisnis-bisnis, apalagi mungkin F&B gitu ya. Lagi tren makanan apa, langsung diikutin. Nah, itu sebenarnya perlu market research juga nggak ya? Atau sebenarnya dari tren itu sudah merupakan suatu bentuk market research? oke. Nah, bisnis yang tren ya. Ini, eh, kalau bisnis yang lagi ngetren, misalnya kita ngomong yang F&B deh, atau mungkin bisnis-bisnis yang simple-simple, kalau sudah jadi tren dan Anda mau masuk, itu udah telat. Kok Hmm, bisa? Ya iya, yang lain udah profit gitu. Anda mau masuk ya jadi ketinggalan. betul. Yang hebat adalah yang bikin trennya. Gimana cara bikin tren? Pasti dengan market research. Jadi dia lihat customernya. Oh ini kayaknya sekarang perlunya kayak gini nih. Mungkin ada dia bikin apa ya? Paling contoh paling gampang mungkin kalau case tadi apa tol itu loh, apa sih namanya? Yang buat kalau kita bayar tol, kalau harusnya di Oh, Jawa sekarang semua rata-rata tahu ya. iya. Kan kalau kartu susah gitu kan, terus kemudian ada tol itu kan hasil riset kan, jadi mikir wah ini kok kayaknya susah ya, sampai pertama itu dibikinnya pakai apa tepukan lalat gitu kan, dikasih kabel tis, kartunya ditempel di situ, terus kemudian ada yang bikin. Nah waktu itu harganya bisa berapa, 30.000 40.000 jualnya. Untung nggak untung banget. Kenapa? Karena sekarang jualnya rata-rata orang cuma berapa? Cari di marketplace itu rata-rata 7 ribuan gitu. 7 ribu, 10 ribu. Bayangin 40.000 dulu, berarti profitnya kan luar biasa ya. Nah, Iya. kalau teman-teman ikut yang tadi, tren, itu harus pakai jurus ATM. Apa itu ATM? Bukan bukan ATM yang tarik tunai itu bukan. Terus ada yang bilang, oh itu ya pasti, amati, tiru, modifikasi. Bukan juga. Ini saya dapat resepnya dari temannya Ko Denny Santoso juga. Katanya Wah. ATM itu adalah amati, tiru, murahin. Wah, Gitu. Iya, murah. jadi kalau misalnya Anda bisnis, masuk bisnis yang sudah jadi tren, itu harus amati, tiru, murahin. Kalau nggak lebih murah, Anda nggak akan ada yang beli juga. Nah, itu yang Hmm, perlu diperhatikan. Kalau sudah jadi tren, yang paling bagus adalah Anda menciptakan tren. Dengan apa? Dengan market research dulu. Gitu. Market research yang paling sederhana apa? Teman aja, teman kita, mungkin teman kampus, teman apa ya, teman kerja, teman bisnis itu, mereka kebutuhannya apa sih? Nah, itu terus kemudian kita buat solusinya. Nah, itu kita akan hmm, menciptakan tren. Nah, profitnya gede itu yang kayak gitu. betul. Setuju sih saya kalau menciptakan tren itu pasti profitnya besar ya. Udah gitu juga potensi bisnisnya juga besar ke depannya ya. Betul. Berarti tadi sudah ada amati, tiru, murahin. Nah, ini menarik sekali. Biasanya mau di. Ya, Hmm, tapi tadi kan kalau sudah tren, biasanya sudah telat. Sebenarnya ada nggak sih cara-cara supaya kita bisa nangkep dulu nih, kayaknya nih mungkin sudah ada kompetitor sebelumnya yang udah mulai, tapi kita bisa ngelihat ini kayaknya akan tren. Nah, itu sebenarnya bisa ketahuan nggak sih, Kak Arif? bisa. Jadi kita juga lakukan market research yang, jadi market research kan ada banyak ya. Yang pertama kita
tahu target market gitu. Tadi kan kita udah ngobrol cukup banyak soal bagaimana mengetahui target market. Yang kedua adalah market research bisa digunakan untuk namanya competitive analysis. Nah, jadi Hmm. kita ngelihat kompetitor, kompetitor itu keunggulannya apa, kelemahannya apa. Kita itu seperti apa, kita juga keunggulannya apa, kelemahannya apa. Nah, itu nanti kita cari itu sebanyak mungkin. Nanti dari situ, uh, jadi kalau kita bicara risetnya, kita bisa lakukan dua cara gitu ya. Ada yang disebut dengan primary research, yang tadi misalnya ngobrol-ngobrol, tanya-tanya yang in-depth interview atau focus group discussion seperti itu. Yang kedua adalah secondary research, itu kita bisa lihat data, misalnya kompetitor itu kan biasanya punya website misalnya, atau punya IG gitu ya, punya Facebook. Nah, itu kita lihat, pelajari data-data dari situ. Nah, itu yang secondary. Nanti kedua data tersebut di mix, dicari analisanya, kemudian kita lihat keunggulannya kita apa yang bisa memikat pelanggan gitu. Nah, hal tersebut kemudian nanti kita bikin yang namanya marketing campaign. Nah, Hmm. marketing campaign ini nanti kita ciptakan story. Wah, ada ceritanya ini kenapa kita lakukan ini dan sebagainya. Cara bikin story-nya gimana? Cara bikin story-nya di Idea Cloud. Itu harusnya Ko Denny Santoso akan ngajarin. Guys. Ikut ke sana ya. Saya nggak ngerti itu spesialisnya beliau. Gitu. Saya juga belajar dari. Berarti memang market research disatukan dengan strategi marketing yang bagus itu bisa menghasilkan tren yang luar biasa ya. Betul. Kali. Oke, nah ini ada yang bertanya nih, Kak Arif. Yang lain kalau mau bertanya juga boleh bertanya ya. Ada yang nanya, untuk produk existing, apakah bisa dibuat tren? Dan research untuk produk existing, apa yang harus dilakukan? Jadi ceritanya udah pernah ada ya, dan bisa nggak ya kita yang ngebuat tren gitu, bukan orang lain. Mungkin berarti sudah ada, bahkan mungkin udah saturated juga marketnya, possible atau enggak. Nah, ini mungkin spesifik ke bisnisnya yang bertanya nih. Oke, nah ini kan kita nggak tahu ya bisnisnya yang nanya ini apa, cuman saya punya satu case tadi gini. Ada satu klien kita yang bisnisnya itu tas ya, tas indie lah, bukan branded banget tapi memang berkualitas gitu. Harganya kalau nggak salah sekitar 200-an ribu rupiah. Tas ransel ya, tas untuk laptop, untuk jalan-jalan kemana dan sebagainya. Eh, Waktu itu adalah dia melihat penjualannya gitu-gitu aja gitu. Sama ya, kayak tadi ya produknya existing. Gitu. Jualannya gitu-gitu aja. Nah, apa yang kita lakukan? Kita lihat market research. Dari situ sebenarnya dengan tas yang mirip, sebenarnya kompetitornya tuh di harga berapa sih? Dengan kualitas yang sama. Karena dia bilang, saya itu jualan tas, kualitasnya bagus, tapi harganya murah gitu. Nah, kita sampai pada satu titik, ternyata setelah kita lakukan research, ya memang target pasarnya bukan di harga segitu. Jadi, Hmm. apa yang kita lakukan setelah itu? Kita bikin story, bahwa ini produknya juga sebagian itu nanti akan didonasikan ke panti asuhan gitu ya. Terus dia tidak menggunakan produk-produk yang berbahaya. Terus dia memberdayakan ibu-ibu di daerah, ada satu daerah di Tangerang sana gitu ya. Jadi memberdayakan orang-orang di sana dan sebagainya, dibuat story yang bagus. Terus kemudian apa? Kita jual 400.000, 2 kali lipat penjualannya. Wow. Harga sama ya. Nah, itu kan lihat, bayangin profitnya tuh ya. Seperti itu kita buatkan story. Kenapa itu? Karena ternyata target marketnya salah gitu. Harusnya Hmm. target marketnya di atas. Halo? Sorry, agak ini ya, agak putus-putus ya saya ya. Iya, tadi sempat terputus sedikit. Tadi terakhir sampai ke target market salah. Oke, ya ternyata itu marketnya salah tuh kayak gitu. Jadi harus ke atas ya. Nah, itu bisa kejadian yang hal-hal yang seperti itu. Itu yang perlu kita cermati, dan itu bisa didapatkan dari market research dengan melihat customer kita tuh sebenarnya sih. Begitu. Nah, ini semoga menjawab ya tadi yang bertanya. Mungkin kalau ada pertanyaan follow up, boleh banget. Misalnya ada spesifik ya produk apa gitu. Siapa tahu kan dari yang lain juga bisa belajar nih dari case tadinya. Oke, Yes.
banget ya untuk yang bertanya tadi. Nah, ini sebenarnya terkait juga ya dengan tadi yang disampaikan oleh Kak Arif. Mungkin bisa di-share juga nih kalau misalnya ada yang mau melakukan market research dari segi customer. Karena kan biasanya kita kalau market research biasanya udah kebayang nih calon customer-nya seperti apa. Nah, saat kita melihat, aduh kayaknya customer-nya kurang cocok nih sama tipe produk kita. Itu apakah memang benar-benar salah atau kita menanyakan hal yang salah, mungkin pricing-nya salah. Nah, ini gimana nih menentukannya? Apakah customer-nya ini targetnya salah atau dari produk kita yang harus kita modif? Kalau menurut Kak Arif gimana nih? Ya, berarti, sorry, tadi agak putus-putus soalnya. Produknya existing gitu ya? Iya, betul. Produknya atau enggak bisnis yang baru mau dibuat deh. Kemudian pas mau tanya-tanya market, kok sepertinya market kurang cocok. Kayak tadi ya mungkin ya yang di tas ternyata salah target. Nah, caranya kita Mm-mm. nentuin memang salah target market bukan karena mungkin dari produk kita yang kurang sesuai, kita promotif itu gimana? Ya, nah itu sama seperti yang tadi dibahas, yang F&B tadi gitu. Jadi yang Hmm. paling gampang adalah kita lihat teman kita dulu. Nah, teman-teman kita itulah yang selevel sama kita gitu ya. Karena kan dengan kita selevel dengan mereka, kita tahu nih. Karena kita juga ngerasain sendiri sehari-harinya kita seperti mereka gitu. Jadi minimal lebih mudah untuk taunya. Nah, dengan begitu kita lihat dulu orang-orang sekitar kita ini butuhnya apa sih gitu ya. Nah, itu kemudian Oh. baru kita buat produknya. Nah, buat produk itu kan nggak harus contohnya gini. eh, Ternyata bahan bakunya itu atau modalnya itu cuma Rp100 misalnya. Tapi terus kemudian ternyata harga pasarnya 300. Wah, jangan ya, kesian ya, masa saya untungnya gede banget gitu. Ya nggak, jangan gitu gitu. Kalau jualan ya prinsip ekonomi dong gitu. Apa cost atau modal sekecil-kecilnya untuk keuntungan yang sebesar-besarnya nggak apa-apa gitu. Kenapa? Karena nanti pasti juga diajarin juga di Idea Cloud. Intinya adalah uh, uh, kalau kita membuat satu produk yang bagus, untuk kita mengambil margin sebesar-besarnya itu ada durasinya. Biasanya tuh Hmm. dalam waktu setahun 2 tahun, saat produk kita booming, itu adalah waktu kita dapat profit. Nah, kenapa? Karena setelah 1 tahun 2 tahun ada yang pasti ada yang melakukan ATM tadi. Amati, tiru, murahin. Begitu ada yang lebih murah, customer Anda akan mulai, ini kayaknya lebih murah nih, gitu. Kayaknya kualitasnya ya lumayan, boleh lah, kita cobain. Karena Hmm. orang itu banyak sekali, apalagi teman-teman sekarang ya, milenial, kan senang coba-coba ya, ini ada yang baru nih, lucu nih, cobain. Ini, cobain. Betul. Nah, itu dia. Jadi, sejauh masih booming, gas terus gitu. Nanti kalau udah mulai turun, nah itu sudah mulai market research lagi, bikin produk baru lagi, inovasi lagi. Gitu. Siklusnya seperti itu. Begitu sudah turun, segera market research lagi, apalagi inovasi lagi, naik lagi, turun lagi, market research lagi, naik lagi, terus gitu. Berarti Supaya nggak betul-betul tutup. Gitu. hmm, ternyata memang ada siklusnya ya kalau seperti itu ya. Ya, Itulah pentingnya market research meskipun bisnisnya juga sudah berjalan sebelumnya. Oke. yes. Boleh ya yang lain kalau ada yang mau bertanya lagi, boleh. Ini tadi di atas sebenarnya ada pertanyaan tapi mungkin bisa diperjelas ya ini maksudnya bagaimana bisa biar prestasi standar. Ini mungkin bisa diperjelas supaya bisa kita jawab nih setelah ini. Oke, Siap. lanjut lagi. Boleh. Lanjut. Nah, ini sebenarnya tadi sudah sedikit dijawab ya, tapi mungkin kalau ada elaborasi dari Kak Arif, boleh banget. Sebenarnya untuk market research sendiri, apa sih yang bisa membuat bisnis kita bisa stand out gitu dibandingkan dengan kompetitor? Kalau kita melakukan market research, apakah ada metode tertentu yang bisa membuat kita ini stand out nih, meskipun ada kompetitor yang sama? Katakanlah tadi metode yang ATM-nya mungkin nggak bisa gitu ya, katakanlah. Nah, apakah market research ini benar-benar bisa jadi salah satu hal yang membantu banget? Kalau menurut Kak Arif Betul, gimana? itu juga bisa. Jadi kita bisa lakukan juga, tadi kan udah disebutkan soal competitive analysis gitu ya, atau competitive advantage. Selain itu, kalau ternyata nggak,
kita head to head betul-betul nih sama satu produk dari kompetitor yang ini gitu kan. Keunggulannya sama persis, kekurangannya juga sama persis. Misalnya seperti itu. Terus kemudian apa yang harus kita lakukan? Ya tadi, create story-nya. Karena story-nya dia dengan story-nya kita beda. Atau Betul. bisa jadi kita bisa lakukan juga beberapa hal gitu ya. Beberapa halnya, salah satunya adalah mungkin kita mengubah sedikit. Nah ini kan sekarang kita persis nih, keunggulannya sama persis, kelemahannya sama persis. Terus kita lihat yang lain-lainnya. Ada nggak sih yang kelebihannya lebih daripada kita, dan itu ternyata juga disukai oleh konsumen gitu ya, disukai oleh pelanggan. Nah itu coba kita tambahkan ke produk kita. Itu kan Oh, bisa dilakukan seperti itu. Atau contoh yang lebih simpel lagi gitu. Ternyata kita populer jualan, kalau saya ini sempat dulu diet-diet yang apa itu keto itu kan, minumnya iya. pakai VCO ya. Nah, VCO itu dulu jualannya tuh harus 1 liter. Oh, tapi Hmm. ternyata kalau kita lihat di market, orang nggak mau tuh beli 1 liter, maunya belinya yang 100 mili gitu ya. Nah, terus kan kemudian Hmm. dibuat kemasan lebih kecil, ya itu bisa. Oh ternyata yang lain itu jual kemasan 1 liter, tapi ternyata banyak yang minta 100 mili, ya kita bikin. Kan Anda punya market sendiri jadi otomatis. Walaupun sebenarnya secara produk keunggulan kekurangannya sama, tapi terus kemudian kita tambahin, oh kita punya kemasan lebih kecil nih, lebih praktis gitu. Kita menciptakan keunggulan baru. Oke. Ada poin inovasinya tadi ya, itu bisa jadi suatu Ya keunggulan. betul. Saya setuju. Nah, kalau untuk selanjutnya nih, mengenai market research tadi ya, menurut Kak Arif, sebenarnya lebih baik kita itu punya segmentasi market tertentu yang spesifik, atau kalau bisnis kita itu marketnya luas, itu nggak masalah kah? Karena mungkin market research-nya lebih mudah, lebih bisa diterima di beberapa kalangan, atau sebenarnya lebih baik spesifik begitu? Oke. Secara kaidah gitu ya, kalau kita membuat bisnis, terlalu spesifik marketnya itu susah. Hmm. Nggak boleh ngomong yang negatif katanya. Berarti tidak mudah. Tapi saya diomelin mentor saya kalau Wadah. bilangnya negatif katanya. Oke, kalau terlalu spesifik itu tidak mudah, terlalu besar tidak mudah juga. Jadi kita harus pas. Pasnya itu gimana? Ya itu dia, karena itu tadi judulnya kita kan, bisnis plan Anda tidak sempurna tanpa market research. Dengan market research kita bisa mengukur kira-kira skala bisnisnya kita seperti apa. Dengan skala bisnis yang sesuai, maka kita juga bisa dapat target market yang sesuai. Hmm. Ya, contohnya Anda nargetin yang gede banget gitu, malah nggak kepegang, malah ini segala macam, akhirnya bisnisnya ya kalau tidak bangkrut ya gitu-gitu aja. Jadi kita harus pas. Nah itu kombinasinya bisnis plan dengan market research. Oh, oke. Berarti memang skalanya tuh ditentukannya tuh juga lewat market research tadi ya, biar kita bisa mengira-ngira nih kira-kira target kita tuh besar atau terlalu kecil begitu. Ya, Oh, baik. Oke, rekan-rekan di sini mungkin ada yang mau bertanya lagi, boleh banget ya. Atau mau memperjelas pertanyaannya dan dibuat lebih spesifik juga bisa, supaya kita bisa membahas lebih lanjut. Oke, nah kalau soal pencarian data yang kuantitatif nih katakanlah, kan karena kan interview atau FGD kan biasanya kualitatif ya. Kalau cari data ya, kuantitatif biasanya data seperti apa ya yang kita dapatkan ya, dan ngolahnya itu bagaimana? oke. Yang paling sederhana nih, karena teman-teman kalau yang pemula dalam research, yang pertama adalah nggak usah khawatir dulu, research itu bisa dilakukan sendiri. Jadi jangan Hmm. berpikir research itu mahal. Research itu uh, mahal nanti kalau Anda siap itu akan otomatis mahal, tapi mahalnya itu juga nanti di saat uh, bisnis Anda juga siap untuk membeli market research yang mahal itu, kira-kira gitu ya. Kalau dari awal pemula itu bisa dong kita pakai misalnya Google Form gitu ya, atau Survey Monkey itu kan gratis.
pakai aja itu, dan di situ juga terutama kayak SurveyMonkey itu banyak sekali template-template dari situ. Nah, terus tadi pertanyaannya ngolahnya gimana? Di dalam situ juga udah dibantuin diolah kok gitu. Itu very simple. Sekarang dengan adanya teknologi itu enak banget kita. Jadi bikin di situ tinggal ya ada yang versi gratis ya. Tapi mungkin kalau teman-teman nggak puas, oh ini kan pertanyaannya cuman yang gratisan cuma 10 nih atau cuma 5, ya nggak apa-apa beli aja gitu. Toh langganannya juga nggak seberapa mahal juga kalau saya. Nah itu dari situ kita sebarin, bisa pakai apa, bisa pakai IG, bisa pakai WhatsApp, apapun ke teman-teman, ke target market Anda. Nanti dari situ sudah ada analisanya kok, dia bantuin analisa dan bisa juga ditarik biasanya kalau kayak Google Form itu kan ada masuk Google Sheet gitu ya. Kemudian nanti kita analisa dari situ, benar nggak sih apa yang menjadi target market kita itu sesuai nggak ngomongnya dengan apa yang ada di pikiran kita gitu ya. Tadinya kita berpikirnya A, benar nggak sih A? Ternyata nggak A loh, B gitu. Nah, itu kemudian kita perbaiki. Itu yang sederhananya market research yang tipe kuantitatif. Oh, oke oke. Berarti bisa ya sebenarnya di awal untuk mencari data kuantitatif sebenarnya bisa. Dan banyak juga platform-platform yang ngebantu, bahkan tersedia gratis juga. Nah ini rekan-rekan di sini supaya nggak takut mendengar kata-kata market research, bisa banget ternyata dimulai dari hal-hal kecil gitu. Nah mungkin saya mau balik lagi nih ke tadi kan sempat disebutin soal primary sama secondary. Nah, ini saya sebenarnya penasaran untuk kelebihan dan kekurangannya tipe market research ini gimana ya? Untuk yang primary, gimana kekurangannya, secondary, kelebihan kekurangannya gimana? Dan sepenting apa sih untuk menjalankan dua-duanya sekaligus gitu? Oke. Jadi gini, kalau primary sebenarnya tadi kan udah disebutin ya, primary itu dua kategori. Yang paling simpel adalah kuantitatif. Tadi misalnya kalau online, tadi udah disebutin juga toolsnya. Kemudian ada kualitatif yang tadi udah disebutin juga, focus group discussion atau in-depth interview. Ya ini betul-betul berkaitan erat dengan target market atau produk atau solusi yang teman-teman mau ciptakan kira-kira gitu. Nah, secondary itu seperti apa? Secondary itu adalah data data pendukung. Data pendukung yang seperti apa? Tadi kan ditanya, kira-kira market yang bagus itu market yang spesifik banget atau yang gede banget? Nah, dapat datanya dari mana? Dapat datanya itu dari secondary. Misalnya contohnya adalah, oh kalau gitu dari primary kita putuskan target marketnya adalah teman-teman yang milenial misalnya, umur 18 tahun sampai 35 tahun. Nah, kita perlu data secondary, biasanya dapatnya dari BKPM, atau dapatnya dari BPS gitu ya, Biro Pusat Statistik, seperti itu untuk memastikan. Misalnya contohnya targetnya kita Jakarta nih. Ada berapa orang sih yang umurnya 18 tahun sampai 35 tahun? Masa iya kita lakukan riset seluruh orang Jakarta yang umurnya 18 sampai 35? Nanti kelamaan. Tadi kan ditanya berapa lama. Padahal kita maunya cuma 2 minggu selesai. Kelamaan. Yang kita lakukan adalah nanti kita lakukan yang namanya proyeksi. Oh ini ternyata 18 sampai 35 tahun di Jakarta ada 2 juta orang nih. Oh, kalau 2 juta kita asumsikan yang kita jadikan target 10%-nya aja deh. Oh, ini jadi dapatnya 300.000 nih misalnya, 200.000 orang. Seperti itu. Kombinasi keduanya akan membuat bisnis plan kita jadi jauh lebih kuat. Oke, makasih banget nih Kak Arif karena sudah bantu menjawab pertanyaan-pertanyaanku nih yang penasaran banget soal market research. Semoga rekan-rekan sini juga merasa terbantu ya untuk bisnis-bisnisnya. Semoga juga langsung implementasiin, nggak cuma didengerin aja. Jadi Yeah. tadi juga sampaikan kalau ada yang butuh saran-saran spesifik, bisa juga nge-DM ke Kak Arif, atau bisa juga ikut inkubator kita. Jadi kita ada inkubator sekarang ini juga sedang ada promo ya sampai tanggal 31 Januari aja. Dia langsung dibuka di ideacloud.id/inkubator. Yang didapetin apa aja sih? Kalian pengen ningkatin penjualan berapa kali lipat? Mau ningkatin keuntungan? Atau mungkin yang baru mau bangun,
mau tahu cara bangun bisnis dengan benar, caranya ningkatin koneksi, atau bahkan untuk mendapatkan investasi sampai miliaran, bisa banget untuk join ke inkubator. Kan nanti kita akan ada video pelatihan, ada waktu mentoring juga dengan coach-coach yang luar biasa, ada Pak Hermanto Tanoko, ada Ko Denny Santoso, ada juga Coach Robi Ciptajaya dan Bu Belinda Tanoko. Jadi jangan sampai kelewatan ya rekan-rekan, bisa langsung dibuka aja websitenya dan dibaca-baca. Kita promonya cuma sampai akhir Januari aja, jadi jangan sampai nanti kelewatan. Takutnya nyesel nih, karena udah mulai banyak nih yang mendaftar. Terus juga kalau mau ikut ke community, karena koneksi itu penting banget ya, Kak Arif ya, dalam berbisnis ya. Betul, Apalagi market research juga butuh koneksi gitu ya. pastinya. 90% customer saya itu berdasarkan koneksi network. Wah, Jadi benar kalau sekali. tanpa network, wah nggak bisa dagang saya. Langsung valid nih, bener banget. Ya, Dari customer, mungkin juga dari orang-orang yang ngebantu bisnis itu memang dari koneksi. Jadi rekan-rekan jangan sampai ketinggalan juga. Oke, nah kalau dari saya itu aja. Dari Kak Arif ada kata-kata terakhir untuk rekan-rekan di Idea Cloud di sini? saya boleh promo kode voucher saya nggak? Kalau ada, bisa, silahkan. Jadi teman-teman yang mau ikut Idea Cloud, boleh pakai kode voucher saya, dapat potongan 800.000 rupiah dari berapa sih sekarang itunya? Untuk crazy promonya sekarang 14.800.000 sampai 31 Januari di inkubator ya. Nah, tuh saya buletin tuh, dipotong 800.000 jadi 14 juta doang. Kode promonya AL800. AL800. Wah, mantap. Langsung dikasih kode promo. Ini lebih Nah, eksklusif iya lagi. buat teman-teman semua langsung tuh ikut Idea Cloud, bagus banget. Ada apa factory visit. Nah, itu yang paling keren tuh. Factory visit ke ini ya. Untuk berapa orang tuh ya? 70 apa berapa? Ya, betul. Sekarang lagi ada ini ya, terbatas ya, tapi jadi harus segera daftar nih. Nanti ada 70 Nah, orang daftar yang berkesempatan untuk ikut company visit dan networking session nantinya. Nah, ini acara nanti di tanggal 24 sampai 25 Maret, tapi untuk inkubatornya sendiri akan berjalan selama 3 bulan. Seperti itu. Boleh banget ya dipakai tadi kode promonya Kak Arif. Sayang banget kalau nggak sampai dipakai. Ini khusus untuk yang ikut hari ini aja nih berarti nih. Yang tahu-tahu yes, aja. betul. Yang tahu doang. Dari Kak Arif ada kata-kata tambahan lagi? Oke, mungkin terakhir buat teman-teman semua, para pebisnis, yang pertama adalah jangan takut ya untuk stand out gitu ya. Kita kalau pebisnis, kalau Anda malu-malu ya nggak bisa bertumbuh gitu. Ya, jadi kita penting sekali untuk bisa stand out. Bagaimana caranya? Caranya adalah tadi udah disebutin dengan cara networking. Networking juga nggak sembarangan networking, tapi harus networking dengan orang-orang yang sudah lebih hebat daripada kita. Nah, Idea Cloud mungkin salah satu caranya, mungkin buat teman-teman gitu ya, untuk bisa networking dengan orang-orang yang sudah sukses di bidangnya masing-masing. Apalagi ada Pak Hermanto, ada Kak Belinda juga, orang-orang yang sangat hebat di situ yang eh, pasti akan merasakan beda banget ya powernya, vibrasinya beda banget. Nah itu vibrasi itu penting banget buat kita pebisnis supaya karena jadi pebisnis itu nggak gampang, capek. Jadi kita butuh vibrasi yang selalu positif. Caranya apa? Caranya dengan ngumpul dengan orang-orang yang punya vibrasi positif juga. Gitu. Mantap. Thank you. Oke, thank you banget ya Kak Arif. Saya setuju banget nih sama kata-kata penutupnya tadi. Emang networking itu penting banget. Berkumpul dengan rekan-rekan yang semua punya vibrasi ya tadi ya. Punya semangat yang sama itu penting sekali untuk para pebisnis. Semoga rekan-rekan sini bisa belajar banyak dan bisa share juga dengan rekan-rekan yang sama-sama pebisnis juga. Karena kita nggak pengen ilmunya berhenti di sini ya Kak Arif ya. Oke, mari Kak Arif. Kalau gitu terima kasih banyak udah sharing hari ini. Semoga sukses selalu di Oke, thank you. Have a great Thank weekend buat you. semuanya, kayak Sita dan teman-teman. Thank you. Have a great weekend juga Kak Arif dan rekan-rekan semua. Selamat malam.